Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Sebenarnya hari ini kita akan melakukan THK penyakit rokok, yaitu stimulus persepsi pada pasien makan. Nah, sebelum kita ke pasien, saya absen dulu ya. Dari tugasnya, kalau semuanya sudah lengkap dan juga peralatan. Baik, untuk sisi leader, apakah alat rekam musiknya sudah ada? Sudah. Baik, terima kasih untuk fasilitator, untuk peralatannya bola tenis sudah ada, untuk kertas dan buku sudah ada. Untuk server, untuk partisipasinya sudah ada ya. Baik, hari ini ada 7 sesi, namun akan kita jadikan satu sesi. Dari per sesi nanti ada tujuan-tujuan yang akan kita capai. Sudah ada di atau kertas yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sebelum kita ke pasien, marilah kita berdoa mengamalkan kita masing-masing. Semoga terapi ini dapat bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk kesembuhan pasien. Doa selesai. Baik, sebelum kita ke pasien, nanti jangan lupa kita akan berdoa. Oke, semoga acaranya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Enggak, jangan dulu. Enggak, di sini ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan suatu permainan ya. Nah, untuk waktunya kurang lebih permainan ini 45 menit. Ada aturan yang harus kita semua sepakati bersama dan tidak boleh dilanggar. Aturannya mudah, tidak boleh meninggalkan permainan ini sebelum permainannya selesai atau berakhir. Nah, apabila nanti ada yang mengalami mandi atau pergerakan di sini, boleh asalkan ditemani sama pendampingnya masing-masing. Ya. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita semuanya bisa lebih akrab gitu ya. Nah, untuk saya sendiri sebagai leader, nama saya Yusuf Rayandira. Kemudian yang bisa saya sebagai wakil leader ya. Namanya siapa Mbak? Mbak Ani. Kemudian yang Mbak bisa saya ini akan mendampingi Mbak ini ya. Namanya siapa Mbak? Mbak Suwaria. Dan yang terakhir Mbak ini sebagai pendamping Mbak Ana. Ya. Namanya siapa Mbak? Mbak Sinta. Itu tadi yang ikut permainan. Nah, juga tidak ikut permainan Mbak. Nah, jadi namanya siapa Mbak? Mbak Yana. Dia ini sebagai observator dari permainan kita. Ya. Nah, kira-kira sudah paham Mbak belum permainan gimana? Belum ya, jadi permainannya sangat mudah. Nanti Mbak wakil leader saya ini nanti akan memainkan musik. Kemudian bolanya saat musiknya bunyi, bolanya ini nanti diputar. Kemudian saat musiknya berhenti, siapa yang dapat bola atau yang bola nanti menulis sesuatu di kertas yang sudah diberikan pendampingnya masing-masing tadi, gitu ya. Nah, apa yang ditulis itu nanti bisa ditanyakan kepada pendampingnya masing-masing. Kira-kira paham? Paham ya, baik. Kalau begitu langsung saja kita mulai permainannya. Baik, Mbak, mari kita langsung mulai saja permainannya ya. Baik, Mbak, mari diputar musiknya. Mulai sambil juga. Atau tanya, mari putar. Stop. Nah, berhenti. Pada Mbak pendamping silakan menuliskan di kertas yang sudah dibagikan. Untuk Mbak Nadine dan Mbak ini bisa nanti dicontoh seperti itu cara menulisnya. Nanti apabila tidak tahu bisa bertanya kepada pendampingnya masing-masing. Iya. Sudah selesai Mbak? Sudah. Nah, kalau sudah selesai diputar lagi musiknya. Nah, berarti di Mbak ini silakan ditulis Mbak, bisa bertanya kepada pendampingnya. Nama saya. Hobi Mbaknya itu apa? Cita-cita. Sudah. Sudah ya, baik ya, kita musik lagi. Di Mbak Nadine, silakan ditulis Mbak di kertas, bisa bertanya ke pendampingnya apa yang ditulis. Sudah selesai Mbak Nadine? Baik, sudah selesai semua ya. Nah, ini satu sesi. Nah, untuk permainan yang selanjutnya nanti bola ini diputar sama, kemudian saat berhenti Mbak Nadine sama Mbak ini membacakan apa yang sudah ditulis. Gitu. Ya. Paham ya? Baik, kalau begitu disetel lagi Mbak musiknya.
yang diberi tadi? Dibantu Mbak. Langsung dibaca. Nama saya Eni, hobinya fashion show. Fashion show. Cita-citanya saya ingin menjadi model, umurnya 22. Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu dong Mbak Eni. Ya, dikasih lagi musiknya. Berhenti. Mbaknya silakan. Gantian. Nama saya Mbak Nadifa, Mbak Nadifa hobinya menyanyi, menyanyi. cita-citanya jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Tepuk tangan dulu dong Mbak Nadifa. Nah, itu tadi untuk yang sesi kedua Mbak ya. Nah, selanjutnya sesi ketiga nanti kita akan bertanya satu sama lain. Misalkan saya tanya, Mbak namanya siapa? Kita. Nah, Mbak Cinta begitu. Nanti Mbaknya misalkan boleh yang berbeda Mbak Nadifa bisa bertanya ke Mbak Eni. Jadi namanya siapa Mbak? Gitu kayak perkenalan biasa. Ya. Siapa Mbak? Ya? Nah, ayo sesinya kita. Nah, sudah berhenti Mbak Eni bisa bertanya ke Mbak Nadifa. Namanya siapa? Namaku Nadifa. Nah. Oh, Nah, bagus ya kita dulu. Sebentar lagi musiknya. Nah, sudah berhenti ya gantian Mbak Nadifa bertanya ini. namanya siapa? Namaku Eni. Tanyanya dong coba berkenan. Nah, kita tanya lagi. Cita-citanya apa? Aku model. Aku penyanyi. Yeay, mantap. Baik, untuk yang sesi selanjutnya untuk Mbak Nadifa sama Mbak Eni permainannya masih sama, cuma nanti di sesi ini kita akan menyebutkan tentang hobi kita tadi. Ya, jadi kemampuan kita itu apa? Gitu. Misalkan saya kan hobinya ceramah, tadi misalkan. Kemudian nanti saya akan mencontohkan bagaimana ceramah itu seperti apa. Gitu. Paham Mbak ya? Nanti apabila nggak paham, Mbak Nadifa sama ini bisa bertanya ke Mbak pendampingnya. Gitu. Kita lagi musiknya. Nah, sudah berhenti. Mbak ini dibantu. Baik, karena sudah berhenti Mbak ini nanti hobinya apa Mbak? Fashion show. Nah, coba Mbaknya sendiri bisa kemampuannya apa? Tadi kita banyak kan jadi model, mungkin nggak bisa. Nah, kayak model-model itu kayak konsep-konsep foto itu gimana nggak bisa? Sekarang, iya. Nah, baik teman-teman, Mbak ini akan menunjukkan kemampuannya. Jadi mari kita perhatikan sama-sama. Saya itu Mbak ya. Apa musiknya boleh? Wah, kita boleh. Yang itu kayak model. Oh, enak model dulu dikatakan. Bisa berdiri. 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 Itu aja. Itu. Seperti ini. Sudah. Sudah, bagi baik, lanjut ke permainannya. Oh, sudah berhenti. Nah, sekarang giliran Mbak Nabi. Tadi kan sudah menuliskan bukunya. Kemudian sekarang bisa mengekspresikan kemampuan dirinya. Nah, bisa dibantu Mbak pendampingnya apabila ada yang ditanyakan. Oh, sudah jelas. Baik, kalau Mbaknya kemampuan dirinya apa Mbak Nadik? Menyanyi. Menyanyi. Iya. Mau diiringi pakai musik? Jangan
Jelas dong. Oh jelas. Jadi musiknya lagunya apa Mbak? Pengennya apa? Taman Jurung. Taman Jurung. Baik, langsung saja. Ayo kita dengarkan Mbak Nadif. Sambil joget nggak apa-apa. Ya, apa? Semuanya sudah bagus, berani mengekspresikan kemampuan dirinya masing-masing. Sekarang kita ngomongin masalah. Baik, memasuki sesi selanjutnya. Baik, teman-teman atau Mbak Nadif sama Mbak Eni, untuk yang sesi selanjutnya, sesi kelima itu kita akan melakukan sama untuk permainannya, cuma beda tema. Nah, temanya nanti Mbak Eni sama Mbak Nadif akan menuliskan di kertas tentang kebutuhan apa yang diperlukan atau yang belum terpenuhi. Bisa kebutuhan di rumah sakit atau saat ini, atau bisa juga kebutuhan yang di rumah. Begitu, paham ya? Kalau paham, kita mulai lagi musiknya. Nah, nanti lagi di Mbak Nadif bisa dituliskan Mbak kebutuhan yang belum terpenuhinya apa. Sudah selesai ya. Kita bentar lagi gunanya. Nah, ini silakan bisa dituliskan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Sudah? Nah, sudah semua menulis. Kalau begitu bisa langsung dibacakan untuk apa yang ditulis. Bisa dimulai dari Mbak Nadif dulu. Apa kebutuhan yang belum terpenuhi? Saya kepingin berangkat umroh. Berangkat umroh. Iya. Kemudian ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Itu aja, cuma kepingin umroh begitu ya. Iya. Mari teman-teman kita sama-sama aminkan. Semoga cepat umroh ya. Amin. Kemudian untuk Mbak ini apa kira-kira yang belum terpenuhi? Saya kepengen ketemu model Paula. Model Paula. Paula itu ada yang kenal nggak? Iya, istrinya Pak Iwo. Istrinya Mbak Wong ya. Nah, jadi pengen ketemu sama Mbak Paula, istrinya Mbak Wong. Ya, sama-sama Mbak Nadif kita aminkan lagi untuk cita-cita Mbak ini kepengen ketemu. Amin. Begitu ya. Nah, untuk kepinginannya kan sudah. Sekarang kita masuk ke sesi ke-6. Kita bermain lagi, diputar lagi, disediakan musik lagi. Cuma temanya berganti. Untuk yang sekarang temanya itu realita. Jadi kenapa kok ini belum bisa diwujudkan? Begitu. Keinginannya kenapa kok belum bisa diwujudkan? Nanti bisa ditulis lagi di situ di kertasnya. Nanti apabila nggak bisa atau apa bisa dibantu sama pendampingnya masing-masing. Kemudian dibaca lagi seperti yang tadi. Bisa dipahami nggak ya? Nah, tadi kita lagi musiknya. Di Mbak ini silakan ditulis Mbak ini kenapa terwujud. Sudah. Nah, kemudian lanjut lagi kita lagi musiknya. Nah, berarti di mana dia silakan tadi bisa dituliskan. Sudah. Nah, sudah selesai menulis ya. Sekarang bisa dibaca kembali kenapa kok mimpi ini atau mimpi dari Mbak ini dan Mbak Nadif ini kok belum terwujud. Dari Mbak ini bisa dibaca apa yang ditulis? Belum bisa terwujud karena saya masih sakit. Masih sakit gitu ya. Kalau kemudian ada lagi Mbak ini, kenapa kok kira-kira? Sudah. Baik, jadi teman-teman dari Mbak ini kenapa kok belum bisa bertemu Paula? Karena Mbak ini kan masih sakit. Begitu
ya. Nanti Mbak ini kalau misalkan sudah sembuh, kalau ada event model pasti bisa ketemu sama Paula, begitu ya. Makanya Mbak ini harus semangat saat di sini, semangat minum obatnya, semangat terapinya, begitu Mbak ya. Nah kalau Mbak Nadi, kenapa? Belum punya uang. Belum punya uang. Karena Mbak Nadi ini kan juga kondisinya masih sakit. Kalau uang kan nanti kalau bisa sudah sembuh kan bisa dicari, begitu ya. Kalau rezeki untuk kebaikan itu insya Allah juga akan dipermudah, begitu Mbak. Jadi Mbak Nadif sama Mbak ini harus semangat karena ini kan kondisinya juga masih sakit, makanya belum bisa mewujudkan impiannya tadi. Semangat untuk terapi obatnya, semangat untuk terapi dari yang seperti permainan ini juga. Pokoknya malu saja di rumah sakit. Jadi ya semangat agar bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Begitu Mbak ya. Nah baik teman-teman, untuk yang selanjutnya ini sesi yang terakhir, sesi 7. Sama, kita juga masih akan melakukan satu permainan yang sama. Temanya berbeda. Untuk tema kali ini Mbak dari pendamping, Mbak Nadi sama Mbak ini sudah membawa obat. Dari obatnya Mbak ini yang biasanya diminum, Mbak Nadi yang biasa minum itu sudah dibawa sama pendampingnya masing-masing. Nah nanti saya akan bertanya kepada Mbak Eni sama Mbak Nadi, kira-kira tahu nggak obat ini berfungsi untuk apa, kemudian cara minumnya, berapa kali sehari, seperti itu ya. Sudah paham kira-kira Mbak Eni sama Mbak Nadi? Sudah ya, kita putar lagi musiknya. Nah, berhenti di Mbak Nadi, bisa ditunjukkan obatnya. Nah, ini kan obat yang biasa diminum Mbak Nadi ya. Kira-kira nama obatnya apa Mbak, tahu nggak? Sangobion. Sangobion, begitu ya. Nah, untuk fungsinya tahu nggak Mbak Nadi fungsinya? Untuk itu apa, menambah darah. Menambah darah, begitu. Kasih obat dulu ya Pak. Benar sekali ya. Jadi fungsinya Sangobion itu untuk menambah darah. Nah, untuk yang selanjutnya Mbak Nadi tahu nggak berapa kali sehari minum obat Sangobion? 3 kali 1, berarti maksudnya itu sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Kira-kira waktunya itu di jam berapa saja biasanya? Jam 6, 12 sama jam 9. Oh begitu. Jadi pagi, siang, malam begitu Mbak ya. Baik, kasih jadi benar memang 3 kali sehari itu cara minumnya. Sudah paham berarti Mbak ya cara minumnya? Nah Mbak Nadi, jadi karena ini terapi dari dokter, Mbak Nadinya juga harus ngerti biar bisa cepat sembuh ya. Kemudian nanti kalau bisa sembuh, cepat sembuh, nanti bisa mewujudkan impian yang sudah ditulis tadi, gitu ya. Kemudian langsung diputar lagi musiknya. Nah sekarang giliran Mbak Eni. Kira-kira obat ini obat apa Mbak namanya? Paracetamol. Paracetamol. Mbak Eni tahu nggak fungsinya paracetamol itu untuk apa? Tahu, untuk menurunkan panas. Menurunkan panas. Selain itu? Untuk meredakan pusing. Meredakan pusing. Bagus sekali Mbak Eni. Nah, Mbak Eni sudah tahu fungsinya paracetamol. Untuk cara minumnya Mbak itu berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Waktunya? Pagi, siang, sama malam. Pagi, siang, sama malam. Nah, Mbak ini minumnya itu sebelum atau sudah makan? Sudah. Sesudah makan. Nah, begitu bagus teman-teman ya. Jadi, alhamdulillah Mbak Eni sama Mbak Nadim ini semua sudah tahu cara mengkonsumsi obatnya. Nah, saya harapkan atau kita semua mengharapkan Mbak Eni sama Mbak Nadim itu minum obatnya rutin ya, sesuai yang dijalankan sama dokter, agar bisa cepat sembuh dan bisa segera mewujudkan impian yang sudah ditulis tadi. Ada satu teman-teman atau yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Eni sama Pak Nadi. Jadi tahu nggak prinsip minum obat itu apa? Yang 5T? Tidak tahu. Belum tahu ya. Jadi teman saya akan menjelaskan tentang prinsip atau saya jelaskan sendiri untuk prinsipnya. Yang pertama itu tepat pasien. Nah, jadi misalkan obat paracetamol ini untuk Mbak Eni. Nah, jadi tidak boleh diminum sama Mbak Nadi, soalnya harus tepat pasien. Itu yang pertama ya.
Yang kedua yaitu tepat obat. Jadi misalkan bayi tadi keluarnya pusing sama panas, tidak boleh mengkonsumsi sangobion karena itu tidak tepat obatnya. Seperti juga sebaliknya, misalkan Mbak Nadif ini keluhannya darahnya rendah begitu, itu tidak boleh mengkonsumsi paracetamol ya. Jadi itu tadi tepat obat. Kemudian yang ketiga tepat waktu. Nah tadi kan waktunya sudah ada, pagi, siang sama malam, jam 6, jam 12 sama jam 9. Nah itu harus tepat waktunya. Tidak boleh misalkan jam 6 sudah minum Mbak Nadif sama Mbak ini, kemudian jam 9 paginya minum lagi, itu nggak boleh. Jadi harus ada jaraknya. Kemudian yang terakhir itu tepat cara pemberian. Misalkan paracetamol sama sangobion itu kan namanya obat oral, jadi harus diminum lewat mulut, nggak boleh kok obat oral nanti digerus kemudian dimasukkan jarum suntik disuntik. Nah itu nggak boleh, itu sudah melanggar yang namanya tepat cara pemberian. Nah dari yang saya sebutkan tadi, Mbak ini bisa sebutkan satu saja, tepat apa tadi? Tempat pasien. Bisa dijelaskan tempat pasien itu seperti apa? Obat saya tidak boleh diminum Sama Mbak Nadif begitu ya. Terima kasih untuk sekali Mbak Eni. Kemudian Mbak Nadif bisa disebutkan selain yang disebutkan Mbak Eni. Tepat waktu. Tepat waktu bagaimana penjelasannya tepat waktu? Sesuai dengan jamnya yang dijadwalkan. Oh, sesuai pagi, dengan siang, malam. pagi, siang, malam. Misalkan Mbak Nadif ini minum obat jam 6 pagi, Ya. boleh nggak minum lagi jam 9 pagi? Tidak boleh karena jangkanya itu terlalu pendek. terlalu pendek, tidak tepat waktu begitu ya. Kasih aplaus dulu. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi sudah paham semua. Nah kira-kira dari permainan 7 sesi permainan bola ini tadi, setelah kita bermain bagaimana perasaan? Yang pertama benar dulu, perasaannya bagaimana Mbak? Senang. Senang. Bosan enggak? Enggak ya, seru ya. Nah untuk Mbak ini seru? Enggak bosan juga? Nah tepuk tangan dulu dong. Nah, baik teman-teman, dari 7 sesi ini kita sudah selesai melakukan semuanya. Kemudian Mbak Nadif sama Mbak ini juga senang. Nah untuk pertemuan selanjutnya besok itu kira-kira kalau kita bermain seperti ini lagi mau nggak? Mau. Untuk para Mbak ini mau ya. Nah dijadwalkan jam berapa Mbak kira-kira besok? Jam 8 pagi aja. Jam 8 Mbak ini sama jam 8 ya, biar tidak terlalu panas begitu ya. Jadi kita besok bertemu lagi di sini jam 8 pagi, kita akan bermain seperti ini lagi begitu Mbak ya. Nah baik, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Sudah paham ya. Kalau begitu permainan ini kita akhiri. Mbak ini sama Mbak Nadif nanti kembali bisa diantar sama pendampingnya. Semoga permainan ini bermanfaat ya teman-teman. Kemudian juga bisa menambah semangat agar Mbak Nadif sama Mbak ini cepat sembuh. Begitu ya. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dan berdoa selesai. Baik, semoga berkah ya teman-teman. Kita akhiri terapi aktivitas kelompok atau bermain ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti sampai ini bisa diantar teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan terapi. Nah langsung saja ya, dari perjalanan tadi kita dengarkan evaluasi atau tambahan yang sudah dicatat dan diinternet. Sudah disebutkannya dari sini, dari sesi 1 sampai sesi 7, respon yang diberikan dari pasien. Dari pasien ini sudah memberikan respon yang positif. Dari dia perkenalan bisa menjelaskan namanya dengan baik dan menulis dengan lengkap. Bertanya antar pasien juga dia mampu memperkenalkan dirinya dengan baik. Kemampuan dirinya juga dia sudah bisa menuliskan dengan baik. Kepribadiannya juga, realita dan obatnya dia mampu menjelaskan dengan baik. Untuk pasien yang dibuka juga dapat memperkenalkan dirinya dengan baik. Dia bisa menuliskan dengan lengkap.
dan dapat memperkenalkan dirinya dengan antar pasien dengan baik, kemampuan dirinya juga menuliskan kekurangannya juga sudah bisa, kepribadian, realita dan penjelasan tentang obatnya dia juga sudah bisa. Lalu untuk memberikan umpan balik dari klien kepada kelompok dia juga sudah bisa dan mampu untuk memberikan umpan balik, dan tidak ada pasien yang duduk di luar lingkungan atau lingkaran dari permainan kita. Untuk evaluasi setiap keaktifan mereka dari pasien ini sudah aktif dan tanggap dari permainan yang sudah kita selenggarakan. Pasien aktif juga mampu menyanyi, dia mampu mengekspresikan diri, aktif dan tanggap juga. Untuk mengevaluasi dari tugas leader dan co-leader serta fasilitator, yang pertama untuk leadernya sudah mampu membimbing dan mengarahkan serta mengatur pasien dengan baik, dan co-leader juga sudah bertugas sesuai job desk untuk membantu leader dalam TAK. Untuk fasilitator sudah baik dalam mendampingi dan memfasilitasi pasien. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi alhamdulillah semoga kegiatan ini dapat bermanfaat baik untuk pasien dan juga buat kita sendiri. Semoga semakin kita melakukan rutin dari kegiatan ini, semoga juga kemampuan kita juga semakin berkembang. Mudah-mudahan besok kita menerapkan terapi ini lebih baik lagi. Sebelum kita tutup, adalah kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Saya sendiri selaku leader memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan hari ini ada kata ataupun tingkah laku yang saya lakukan ini salah di mata kalian. Semoga Allah memberi keberkahan untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.